Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1762 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Kita saat ini ada di kitab Imamat pasal 19 ayat 9 sampai ayat 12. Masih di perikop kudusnya hidup. Demikian firman Tuhan. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan kepada kita dari kebenaran firman Tuhan ini, perhatikan. Yang pertama, lihat di ayat 9 dan ayat 10. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di akhir ayat itu berkata, akulah Tuhan Allahmu. Tuhan mau berbicara kepada umat Tuhan, kepada saudara dan saya, bahwa yang mengatakan ini adalah Tuhan. Tuhan membuat aturan kepada umatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini jelas mengajarkan kepada kita, jangan serakah. Kalau kita panen, saudara, sisakan, tinggalkan kepada mereka, orang-orang yang susah di dalam kehidupan mereka, orang miskin, atau kebetulan mungkin ada orang asing yang lewat. Itu menjadi bagian mereka. Jangan semua kita mau babat habis tanpa sisa, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat di Israel. Israel ini kan di tengah-tengah padang gurun, saudara. Tetapi saudara lihat, tanah Israel diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini bahwa buah yang disisakan itu kalau nggak diambil oleh orang yang miskin, orang asing, saudara, itu akan jatuh ke tanah dan menjadi pupuk. Sehingga nggak heran, saudara, di Israel itu sangat subur.
Padahal di tengah-tengah padang pasir. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya sesuatu yang kita sisakan, kita berikan kepada orang lain yang membutuhkan, itu akan menjadi pupuk buat kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba saudara lihat. Ketika orang menyabit, mereka harus menyisakan untuk orang miskin. Itu terjadi kepada Rut, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar firman Tuhan di Rut pasal 4, di sana itu kan ada Rut dan Boas bertemu itu kan di ladang, saudara. Ketika Rut sedang memungut bulir-bulir jelai di belakang para penuainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemilik tanah itu nggak marah. Karena itu bagian orang miskin, bagian orang susah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita memberkati orang, kita akan diberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh serakah. Kita harus berbagi dengan sesama kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang kita terima, kalau kita boleh diberkati sampai sekarang ini, kita harus jadi berkat bagi orang lain. Amin. Di saat kita berbagi, saudara, itu akan menjadi pupuk buat kita. Sehingga dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam usaha, dalam pekerjaan kita akan diberkati Tuhan. Akan bertambah subur ketika kita berbagi, saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar tentang ajaran pokok Tuhan Yesus itu apa sih? Kasih kan? Arti lain dari kasih itu kan beri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengaku orang Kristen tapi kita pelit, berarti kita tidak paham tentang ajaran kasih yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berbagi dengan sesama kita. Karena di saat kita berbagi, kita nggak akan rugi, itu akan menjadi pupuk buat kita. Amin. Firman Tuhan juga dengan jelas, ketika kita berbagi dengan sesama kita yang sedang dalam kesusahan, dengan orang miskin, dengan anak yatim piatu, dengan orang yang membutuhkan, kita sedang memiutangi Tuhan. Tuhan berhutang kepada kita. Ketika kita nanti susah, saudara, Tuhan akan membayar. Semua kebaikan saudara yang saudara sudah tabur, menolong, membantu, memberi kepada orang-orang yang susah, di saat saudara susah, itu akan saudara tuai, saudara. Semua berkat-berkat yang saudara bagikan itu Tuhan akan ganti, bayarkan di saat kita mengalami masalah, persoalan, pergumulan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita berbagi, kita nggak akan rugi. Kita nggak akan susah, sebaliknya kita akan diberkati. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Israel ada sungai Yordan. Sungai Yordan ini mengaliri baik itu Danau Galilea dan juga Laut Mati. Apa yang membedakan? Saudara, Danau Galilea, di saat dia menerima air dari sungai Yordan itu, dia tetap mengaliri air di sungai Yordan itu. Jadi ada yang masuk, dia mengeluarkan. Makanya tidak heran, di Danau Galilea itu Tuhan banyak beracara di sana. Simon Petrus menangkap ikan banyak di sana, ada kehidupan di sana. Amin. Tapi tidak dengan Laut Mati. Laut Mati ini hanya menerima air dari sungai Yordan, tetapi dia tidak mengeluarkan. Makanya tidak heran, di Laut Mati tidak ada kehidupan di sana, tidak ada ikan di sana, tidak ada rumput karena kadar garam paling tinggi di sana, di Laut Mati. Saudara lihat, kalau kita menerima dan kita tetap berbagi, menyalurkan, itu akan hidup, saudara. Itu akan jadi berkat. Amin. Ada tanda kehidupan, ada kesehatan di sana. Sama seperti kalau saudara hanya makan nggak saudara keluarkan, saudara, apa yang terjadi? Sakit perut, saudara. Jadi yang sehat itu ketika kita menerima, kita juga harus mengeluarkan. Amin.
Beda dengan laut mati yang hanya menerima berkat, terima, nggak mau berbagi, saudara. Akhirnya apa? Tidak ada kehidupan, mati. Makanya tidak heran orang yang kikir dalam 1 Korintus 6 ayat 9 ayat 10 tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus berbagi dengan sesama kita. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, pesan firman Tuhan ini, perhatikan ayat 11a. Janganlah kamu mencuri. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 9 dan ayat 10 di sana. Orang yang punya ladang itu, punya kebun anggur, ketika mereka panen, saudara, mereka menyisakan untuk orang miskin. Nah, orang yang mau masuk di kebun orang untuk mengambil sisa-sisa itu, dia harus izin dulu. Amin. Dia harus izin dulu kepada pemilik ladang atau kebun itu. Itu kan terjadi kepada Rut. Ketika Rut mau memungut bulir-bulir jelai gandum, dia sudah izin dulu kepada pekerja, kepada pemiliknya. Makanya ketika Boas tanya siapa perempuan itu, pekerja-pekerjanya itu memberitahukan dia Rut. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara masuk ke kebun orang untuk mengambil bagian orang-orang yang susah itu, saudara harus izin dulu. Nah, kalau saudara nggak izin, saudara main ambil, saudara pencuri. Makanya firman Tuhan dikatakan jangan mencuri. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat orang punya kebun atau ladang, saudara nggak minta izin, saudara mungut, itu saudara pencuri. Tapi kalau saudara minta izin, saudara mau ambil bagian saudara, silakan. Betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada cerita di kampung saya. Ya, ada seorang anak yang ketangkap, saudara, sedang mencuri buah mangga. Dan pemilik itu, turun kamu pencuri kamu ya. Terus kamu, nanti saya bilang sama papa kamu. Terus anak itu bilang aja sama papa ada di pohon sebelah. Papanya juga pencuri, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kamu mencuri. Beberapa waktu yang lalu, saudara, viral, saudara. Ada anggota dewan yang mencuri jam. Alasannya karena jamnya sama dengan jam tangan yang dia punya. Padahal jelas di CCTV dia mencuri, saudara. Saudara, ada juga presiden, saya lupa presiden dari negara mana, tapi yang jelas dia juga terekam waktu konferensi pers, saudara, dia mencuri pena atau ballpoint emas, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau jujur, saudara, ada banyak di antara kita yang mencuri, cuma nggak kelihatan, tapi Tuhan lihat. Saudara, bertobat, saudara. Kalau itu bukan hakmu, jangan kau ambil. Karena saudara, pencuri tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau kita melihat di 10 hukum Taurat, saudara, jangan mencuri itu kan masuk di dalam hukum yang ke-7. Jangan mencuri. Itu berarti larangan dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sudah dicap pencuri, waduh, itu akan saudara bawa sampai saudara mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara mencuri 1.000 rupiah dan mencuri 1 triliun. Mungkin bagi manusia perlakuannya beda, saudara. Kalau 100.000 saudara curi, saudara bisa dibakar hidup-hidup. Tapi kalau saudara korupsi miliaran, saudara dipelihara, saudara. Saudara akan tetap hidup mewah di penjara karena uang banyak. Tetapi 1.000 rupiah, 1 triliun di mata Tuhan itu sama-sama dosa, dan upah dosa itu maut. Makanya kalau saudara nggak bertobat, saudara mencuri, saudara akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Saudara, ada berapa banyak di antara kita mencuri apa yang menjadi bagian Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi bagian Tuhan, berikan untuk Tuhan. Jangan kita curi, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mencuri. Ibu-ibu
Kalau ibu-ibu mengambil uang tanpa izin suami, itu sama dengan mencuri. Begitu juga sebaliknya. Ketika suami mengambil uang yang sudah diberikan kepada istrinya, walaupun suami istri tetap harus izin. Karena sesuatu yang kita ambil tanpa izin itu mencuri. Bertobat ya, bertobat sama-sama ya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mencuri. Yang terakhir, yang ketiga, Saudara, ayat 11b di sana dan ayat 12. Janganlah kamu berbohong dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, pesan firman Tuhan ini buat kita semua. Jangan tipu-tipu. Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik ya. Sekarang sapaannya saudara, kalau di dunia maya, sapaannya ya, selamat pagi dunia tipu-tipu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang di luar sana yang sering jumpa dengan kita adalah orang penipu. Ada orang yang sudah berkeluarga ngaku masih bujangan. Betul kan? Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang tidak mengakui statusnya dia di luar sana. Kalau kita tanya kepada pengusaha, kamu untung nggak dalam bisnis ini? Saudara, tergantung siapa yang bertanya. Kalau dia yang bertanya lawan bisnisnya, pasti dia akan bilang untung walaupun rugi. Betul? Tapi kalau sama petugas pajak yang bertanya seperti itu, saya mau tanya, apa yang akan dia jawab? Untung apa rugi? Tadi dia ketemu sama teman bisnisnya, dia bilang apa? Untung. Kalau dia ketemu dengan petugas pajak, dia akan bilang untung apa rugi? Pasti dia akan bilang, aduh rugi. Aduh kurang beruntung saya di dalam dunia bisnis ini dan sebagainya, karena mau menghindari pajak. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini bicara tentang integritas kita. Jangan tipu-tipu. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Karena selebihnya itu dari iblis. Kalau saudara misalnya untung 1 juta, tapi saudara mau pinjam uang atau ketemu dengan teman bisnis, saudara bilang, oh untung ini sangat luar biasa, 2 juta atau 5 juta, padahal 1 juta. Sama orang yang petugas pajak tadi, aduh, untungnya ini nggak ada, rugi terus, minus dan sebagainya. Ya kan? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita di dalam Tuhan, kita harus berkata apa adanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, stop tipu-tipu. Suami, jangan bilang gaji 5 juta padahal 7 juta. Jangan kau tipu istrimu. Kau boleh tipu istrimu, tapi tidak bisa tipu Tuhan. Amin. Istri-istri juga, dengar ini baik-baik. Jangan kau tipu suamimu. Bilang ketemu keluarga padahal ketemu mantan. Bertobat. Jangan kau tipu suamimu. Karena kau tidak akan bisa tipu Tuhan. Mata Tuhan mengawasi kita semua. Amin. Jadi stop tipu-tipu. Katakan apa adanya. Katakan ya kalau ya, katakan tidak kalau tidak. Karena selebih daripada itu datang dari iblis. Anak-anak Tuhan harus berbicara di dalam terang Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini kita belajar saudara. Yang pertama apa? Kita tidak boleh serakah. Kita harus berbagi dengan sesama kita. Yang kedua, jangan mencuri. Jangan mengambil yang bukan hak kita. Kalau saudara masuk di dalam kebun atau ladang itu, saudara mau mengambil hak saudara sebagai orang yang tidak mampu, susah, miskin, saudara harus izin dulu. Yang ketiga, jangan tipu-tipu. Kita anak Tuhan harus hidup dalam terang Tuhan, harus berintegritas. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati.
Hamba berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan pulihkan, sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Hamba berdoa untuk mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir kepada semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, sudah bisa japri WA saya di 081337 491 360. Saya bersama hamba-hamba Tuhan akan berdoa buat saudara, karena kami percaya mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya minta perhatian Bapak Ibu Saudara pendengar. Gereja Tuhan yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan saat ini sedang mencari dana untuk membeli tanah dan membangun rumah Tuhan. Kami melangkah dengan iman. Kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Tuhan akan sediakan semuanya bagi kami. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mendukung untuk kerinduan hati iman kami, mari saudara menabur. Silakan menabur ke nomor rekening Bank BCA di nomor rekening 6485464577 atas nama Yance Fritz Lolong dan Joni. Bapak Ibu Saudara yang digerakkan untuk menabur, harap menyertakan juga tanda bukti transfer ke WA saya di nomor 081337491360 untuk saya laporkan kepada panitia. Saudara yang sudah menabur, Tuhan Yesus akan ganti berlipat-lipat kali ganda. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.